Sembah patung tidak mungkin karena patung bukan Tuhan. Orang Katolik hanya kita manusia itu hanya bisa menyembah Tuhan. Ya. Jadi karena patung bukan mereka. Jadi gereja Katolik itu sekte heretiknya adalah Protestan, sekte skismatiknya yang Ortodoks. Itu fakta, bukan penghinaan. That's the fact. Yesus mendirikan gereja Katolik, kemudian ada orang yang mendirikan sekte Protestan, sekte heretik yang berupa Protestan, dan sekte skismatik berupa Ortodoks. Jadi agama Kristen itu ya gereja Katolik. Sekte-sektenya ada. Nah, di sekte Protestan itu yang rame. Sekte A berkembang jadi A aksen, A double aksen, A triple aksen, quadra aksen itu. Ya, Ortodoks skismatik. Cium kaki patung Maria itu ajaran Yesus atau para rasul? Ajaran gereja. Kasih keluar tai hidung Roma. Tidak usah terlalu. Kalau kamu Protestan, tenang-tenang di situ. Tidak usah terganggu dan tai hidung. Protestan yang sampai omong tai hidung, nah apa sekali. Rusak sekali kaliannya. Bejat total. Di mana ada Yesus membuat agama, tergantung pengertian kamu tentang agama itu apa. Yesus datang membawa agama. Agama Katolik toh. Pikir dia datang bawa ini agama Protestan. Protestan itu dibuat oleh orang Katolik yang tidak taat, pembangkang namanya. Terus mereka menggambarkan diri seolah-olah pahlawan untuk menyelamatkan Tuhan Yesus yang impoten, tidak sanggup jaga gereja. Ya kan? Reformasi kaum Tuhan, dia mereformasi gereja karena Tuhan tidak sanggup lagi jaga gereja. Mari kita bantu Tuhan, perbaiki dia pun gereja. Bukan, itu kamu bangun lari. Begitu gereja berada dalam dalam lembah hancur berkeping datang serang Katolik supaya Katolik Yesus, tapi Yesus yang lain itu lebih berbahaya daripada misalnya Islam. Islam bilang Yesus bukan Tuhan dan dia konsisten. Protestan ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, ada yang bilang dia Bapa, ada yang bilang kamu apa? Kamu sebenarnya cari apa sih? Berhenti sudah masuk di gereja Katolik. Itu gereja yang didirikan Tuhan loh. Orang Katolik tunggu kamu dengan sabar. Ya toh. Orang Katolik doa terus setiap hari Jumat Agung itu doa ke kamu supaya kamu pulang. Sudah terlalu buat lihat perumpamaan anak yang hilang. Kamu itu sampai makan ini makanan babi tapi kamu tidak sadar itu. Dalam cerita anak yang hilang itu harus sadar dulu baru bisa pulang. Kalau kamu sudah sadar, sekarang Patris Allegro menyadarkan kamu bahwa kamu itu makanan sehari-hari makanan babi. Datang supaya Bapak yang baik hati itu sembelikan kita lembu tambun supaya kita makan sama-sama. Daripada kamu tiap hari makanan babi terus. Iya, berdasarkan kisah Injil Lukas kan. Kamu itu anak yang keluar. Kamu pada abad ke-16 itu kamu minta harta warisan semua, pergi mengembara ke negeri yang jauh. Banyak orang yang sudah sadar dan pulang. Ada yang masih belum sadar juga. Iya toh. Kamu itu anak yang hilang, makanya gereja Katolik sebagai ibu yang baik hati selalu merangkul. Ya, harus cukup kesalus dan sampai sebut kamu saudara terpisah juga kampung sombong ini ngeri. Sombong sekali ya.
Protestan itu, kita jujur saja, Protestan itu lahir karena the sin of pride, dosa kesombongan saja. Pendeta-pendeta itu banyak sombong-sombong loh. Ya imam-imam juga banyak yang sombong, tapi dari nature-nya itu Protestantisme lahir dari dosa kesombongan, the sin of pride. Pikir Luther itu sombong, jadi profesor, dia mau ambil diri jadi paus. Dia hanya gara-gara dia profesor teologi, dia bikin diri jadi paus kan. Coba, itu bukan sombong apa? Apalagi Calvin, ahli hukum satu, dia ngomong teologi, ini sampai semua orang tertipu habis. Bayangkan Calvin itu yang bukan imam, kamu bisa ikut dia itu. Itu kok apa namanya kalau bukan sombong? Protestantisme itu lahir dari the sin of pride. Dan saya katakan, ini kamu mau bilang penghinaan, oke. Setolol-tololnya ketolol masih lebih cerdas daripada prosetan paling cerdas. Kalau lu prosetan itu biar lu cerdas, namanya prosetan. Tapi kalau kau tolol dan katolik masih menyelamatkan. Kau cerdas tapi prosetan, ya kan? Mendingan tolol dan katolik, tolol dan ketolol. Mendingan tolol tapi ketolol daripada cerdas tapi prosetan. Ya kan, coba. Mana yang lebih ini? Mana yang lebih menguntungkan? Jadi cerdas tapi prosetan atau tolol dan ketolol? Oke ya. Imam bidat mereka itu ya. Protestan itu sebenarnya orang Katolik yang menolak tunduk. Luther kan, Calvin kan, Zwingli kan, ya pastor. Dan hey, kunci rahasianya kenapa kamu tidak punya Ekaristi? Luther itu tahu diri, dia itu imam Agustinian, dia tahu diri bahwa dia sudah bergaul dengan biarawati, saat dia tidak mungkin misa lagi, dia tidak mungkin buat transubstansiasi. Maka dia putar balik itu sudah. Dia tahu diri loh. Dia tahu diri bahwa kalau dia sudah menggauli biarawati, dia tidak mungkin mengadakan transubstansiasi. Luther itu kan orangnya begitu kan. Dia orang Katolik, jadi dia tahu teologi Katolik kan. Makanya dia ajak kita tidak usah ada transubstansiasi. Itu sudah bisa, kita sudah bisa. Apalagi saya suruh menggauli biarawati satunya sudah bisa lagi. Biarawati kenapa nggak boleh nikah? Nggak boleh nikah maksudnya apa? Nggak boleh nikah, tidak. Biarawati itu memilih untuk hidup selibat, sama seperti kamu memilih untuk menikah, begitu. Atau pertanyaan, kenapa kamu nggak boleh nikah? Nggak boleh nikah. Dosa Luther berat, dan dia tahu ya, bahwa dia sudah bersalah. Dengan menggauli biarawati, dia tidak mungkin mengadakan misa dan transubstansiasi. Dia tidak mungkin mendengarkan pengakuan dosa orang lain lagi. Jadi dia langsung potong itu sakramen, karena dia tahu memang tidak bisa. Orang Katolik yang buat Protestan kok. Mereka tahu teologi Katolik. Mereka tahu bahwa terpotong dari gereja, terpotong dari suksesi apostolik, kita tidak bisa rayakan sakramen. Mari kita belajar Alkitab saja, sola scriptura. Tidak bisa ada penyembahan dalam bentuk Ekaristi. Jadi belajar baik-baik langsung ke sumbernya. Jangan ikut kaum pendeta yang putar keliru kamu supaya dapat nih, dapat tambahan umat. Iya, ya. Kawin biar tidak botol. Sama Yesus tidak kawin. Ya. Jadi kalau mau jadi pengikut Yesus, ya pilihan pertama ya tidak kawin dulu kan. Karena hidup di surga kan tidak kawin. Terus Protestan itu siapa yang bersaksi bahwa nanti hidup di surga tidak kawin? Soalnya ada kan semua kawin. Tidak ada yang ikut Yesus juga. Ngeri kalian itu. Paulus saja ikut Yesus tidak kawin. Terus kamu semua ini mengagung-agungkan Paulus, tapi ngeri. Soalnya ada yang mau kawin, soalnya ada yang mau tidak kawin seperti Paulus itu. Jadi kamu itu sebenarnya mau pikul salib atau sonde? Saya kan sudah bilang orang Protestan itu orang Kristen yang mau jadi Kristen tapi mau yang dapat enaknya saja. Yang susah-susah kayak di Katolik saja.
gilirannya dianiaya di apa segala itu Katolik yang tanggung, mau perang lawan ini itu Katolik yang tanggung, berlepas tangan bahwa oh itu tidak diperintahkan Tuhan loh, itu perintah setan. MDM kan orang tanya bilang perang salib, bilang tidak, itu ajaran setan perang salib. Ngomong di depan saya setan pedang lu bolak-balik. Orang kalau sama perang salib dulu, sekarang saya ambil itu Alkitab kok omong kosong banyak-banyak di YouTube begini perang, oh itu ajaran setan ya perang itu. Pendeta kalau omong di usap muka setan pedang dia bolak-balik, enak saja omong macam lu, omong itu tahu diri, tahu sejarah, belajar sejarah supaya ini, dan omong macam Alkitab itu lompat turun dari surga ke kampung tanpa tidur tuh. Begitu. Yang benar Katolik itu sebenarnya tidak Romo kok kayak ya Romo harus begini supaya orang tahu bahwa Katolik itu bukan barang mainan. Tiap hari kamu lecehkan Katolik terus, satu orang Romo langsung geger satu Indonesia. Begitu. Begitu satu orang tiap hari kamu sibuk Katolik menyembah Maria, Katolik menyembah patung, begitu satu orang Romo omong langsung pergi menghadap Polda. Enak aja kalian. Kesepulang Alkitab berani ke tidak? Saya kalau mau tuntut, saya tuntut pertama kesepulang Alkitab saja. Minimal kasih naik kembali 7 yang kamu bawa. Ya, kamu jangan terlalu tipu-tipu Belanda datang tipu kamu ikut-ikut. Belanda itu kan mau apa? Supaya administrasi kan Belanda kan datang urusan dagang kan, supaya administrasinya lancar ya suruh semua masuk Protestan saja. Begitu. Padahal orang Timur itu Katolik semua. Yang semua ikut VOC mau masuk Protestan pilih Naimuti sana. Jadi orang Timur Barat yang semua ikut Katolik lari pilih, semua ikut Protestan lari pilih Naimuti toh sampai sekarang tuh. Jadi di Indonesia yang berhak omong Protestan itu hanya orang Timur saja. Lain-lain saudara pengalaman di obrak-abrik Protestan. Jadi Portugis belajar dari Maluku, Minahasa dan Sangihe. Mereka subaptis habis orang, Belanda datang suruh semua masuk Protestan. Begitu sampai di Timur Sonde, kami suka kehilangan yang di Maluku dong. Sekarang kita berperang terus kan. Timur akhirnya bagi saja, bagi Timur biar kecil kita bagi. Udah tipu kami, kami subaptis orang dulu suruh mereka masuk Protestan semua. Jadi begitu. Iya, VOC Protestan itu datang, kemudian dia tidak urus agama. Kalau Katolik memang misionaris datang itu untuk itu perjanjian dari Paus. Mereka dapat surat memang keliling explore bersama kapal-kapal itu untuk sebarkan Injil, pergi ke seluruh dunia. Belanda datang dia tidak sibuk dengan itu, tapi supaya administrasinya rapi, kebetulan dia orang Protestan, ya suruh semua masuk Protestan paling aman sudah, supaya kita administrasi gampang. Ya. Begitu. Jadi untung Timor Leste Portugis bertahan di Timur. Kesulitan di Indonesia ini tidak ada Katolik, basis Katolik tidak ada. Katolik tetap menjadi diaspora. Iya kan? Katolik menjadi terpinggir kan. Padahal Indonesia Nusantara yang dibaptis duluan Katolik sebelum Protestan muncul di muka bumi. Bukan Belanda kan, Belanda. Kalau Spanyol di Filipina ya Spanyol kan Katolik. Juru di sini Belanda ya Protestan. Kalau nggak ada gerakan Protestantisme, kalau Katolik tidak ada berbenah. Tidak, bukan gerakannya. Martin Luther ini sudah cukup. Gerakan Protestantisme itu lanjutan setelah Luther bilang here I stand, sesudah Death of Worms, itu baru mulai bergerak. Jadi orang sudah beres-beres, baru mulai anatema, baru kamu mulai gerakan kiri kanan, sudah cari pengaruh kan. Sudah di antema, berarti orang perbaiki diri. Jadi orang Katolik sendiri, bukan orang Protestan. Protestan ada setelah itu, jauh sesudah itu. Kamu ambil 3 Oktober itu, sebenarnya itu peristiwa Katolik yang kamu rayakan. Jadi kamu sebenarnya tidak tahu malu. 31 Oktober itu bukan peristiwa Protestan, itu peristiwa dalam gereja Katolik. Kamu hanya runtut itu supaya kemudian memberi apa? Istilahnya kamu itu pinjam orang-orang heretik di dalam gereja Katolik untuk membenarkan diri. Oh, kalau mereka protes berarti kami benar. Begitu.
Jadi kamu mulai pinjam Jan Hus mereka, siapa? Tyndale, semua heretik semua. Orang Katolik heretik kamu pinjam untuk membenarkan diri. Padahal mereka tidak kenal Protestan. Ya kan? Mereka tidak kenal Protestan, mereka tahunya gereja Katolik. Mereka itu orang Katolik, dibaptis Katolik, terima. Bahkan ada yang imam seperti Luther dan Zwingli. Mereka tidak kenal Protestan. Kamu rasa diri macam dan kamu juga hanya pinjam mereka pun nama saja. Kamu tidak ikut mereka pengajaran sebenarnya. Di Indonesia kan tidak ada Lutheran kan? Kamu itu terlalu terobsesi dengan orang Katolik heretik untuk membenarkan diri. Kamu tidak tahu datang dari mana ya? Iya kan? Kau di Indonesia selalu Lutheran, tapi kamu pun sebut Luther ini seolah-olah kamu Lutheran. Orang Protestan Lutheran itu sebenarnya orang jujur. Mereka tidak terlalu sebut diri mereka kami Kristen saja. Tidak, mereka bilang kami gereja Lutheran, dan mereka mengatakan pendiri kami yang Martin Luther. Jujur toh. Justru itu mereka yang Protestan asli. Itu yang 31 Oktober menghasilkannya yang mereka, bukan kamu. Kamu yang tahu datang dari mana. Yang di Indonesia ini tahu datang dari mana. Pokoknya tiba-tiba Belanda, ya betul. Reform. Makanya sekarang keras-keras kan yang warisan Belanda kan. DN, MYM, ini siapa lagi? Patrice Smith dan lagi mampu itu jomos Belanda semua itu. Dua-dua kan sekolah di Belanda tuh. Jomos Belanda masih jajah Indonesia sampai sekarang lewat itu 4 orang dong. Jomos Belanda. Udah sakit kau itu pasti tidak, saya sehat-sehat saja. Kalaupun saya sakit juga tidak mempengaruhi ajaran Katolik. Kalaupun saya sakit juga Protestan tidak jadi benar. Begitu. Kita mengajarin jujur. Ya inilah anak domba berserigala. Pas cari koin senggol sejak awal itu saya masuk ke TikTok untuk membahas Protestantisme yang tidak tahu diri itu. Kamu mau ngomong apa saya besok pusing. Gitu. Cari koin senggol Protestan, iya kan bagus kan, daripada orang Protestan yang pasang Patrus Allegro untuk cari koin. Ya sekarang kan Patrus Allegro laku di pendeta-pendeta. Kalau bagaimana reaksi ada berapa 10 video berjilid-jilid itu pasang Patrus Allegro dan Patrus Allegro Pemukas itu. Bahkan sekarang judul jadi hanya pakai Patrus Allegro saja, selesai, laku keras. Patrus Allegro itu brandingnya jadi toh. Brandingnya berhasil, orang lihat saya Pemukas langsung ingat Protestan. Begitu. Jadi sekarang orang kalau Protestan kalau mau cari viewers tinggal pasang Patrus Allegro saja. Di situ lo ngomong sembarang saja, yang penting umpan pakai Patrus Allegro orang ke situ. Bahkan literally video terakhir dari Deacon Gaddis itu hanya tulis Allegro KO. Wah itu semua lari ke situ. Dalam waktu 5 jam langsung 5K. Nah, siapa yang laku coba? Jadi siapa yang laku di sini? Ya. Protestan sama Katolik apa beda? Protestan itu orang Katolik yang tidak tahu diri. Itu bedanya di situ. Bedanya orang Katolik itu mau taat terus, orang Protestan itu seperti anak yang hilang. Baca cerita anak hilang Lukas bab 30 berapa itu. Romo artis dadakan. Iya, sekarang makanya saya ada yang paling penting itu saya ada tunggu email ucapan terima kasih dari STT Rai di mana Deacon Gaddis mengajar di situ kan. Dan tiap kali foto saya dipajang di situ supaya minta sumbangan untuk perbaiki WC dan kamar mandi. Saya bisa pajang di endorse untuk perbaiki WC kamar mandi ini. Terlalu betul ini orang dong. Begitu. Terlalu le. So, terlepas saya Pemuka hanya mau minta sumbangan untuk perbaiki WC kamar mandi yang elit sedikit lah. Pestisida paling dahsyat, ya betul. Cyanida dalam botol aqua bahaya. Kalau iya kata-kata itu kan bukan realita kan. Kehinaan itu tidak tergantung dari sebuah ayat mengatakan tidak.
orang Katolik itu tidak nominalis. Jadi kalau ayat mengatakan berarti tidak. Kita periksa dulu maksudnya apa. Kata-kata itu menghadirkan makna, bukan makna itu sendiri. Kesalahan banyak Protestan ada di situ. Apa bedanya Protestan dan Katolik? Protestan itu Katolik yang sembarang, Katolik yang tidak tahu diri, ya, tidak tahu diri bahwa mereka Katolik. Kenapa ya? Terserah, itu urusan pribadi uskup. Kenapa tanya saya apa di Sarawak, saya tidak tahu hal. Kenapa larinya ke Patrice Allegro? Patrice Allegro pengaruh kah? Sesama Kristen apa? Anggap diri orang gitu, persetan dia omong keserama di sini juga. Mereka ibaratkan apa dalam perumpamaan? Presiden selalu sebut Kristen tapi nggak sebut oke. Suatu kehinaan bagi laki-laki, ya itu tertulis di mana dan kepada siapa. Kok kamu ambil dan tujukan kepada saya, itu namanya comot ayat Alkitab. Konteksnya apa, ditulis di mana, kamu cungkil dari mana. Protestan pencara perakus ayat ini, ngeri. Kamu terlalu perakus itu ayat, membuat apa? Itu bukan tulis untuk kamu. Coba surat kepada jemaat di Galatia, kamu rasa macam kamu jemaat Galatia kan? Aneh. Coba jelaskan kenapa kamu merasa diri bahwa kamu itu jemaat Galatia. Apa hubungannya? Kamu tidak bisa jelaskan. Kamu tidak bisa jelaskan. Iya, saya video-video saya tidak pernah dibantah oleh Protestan manapun. Kamu punya bantahan itu hanya datang Patrice Allegro itu bodoh, Patrice Allegro itu tolol, kumis apa segala. Soalnya ada bantahan satu pun. Pernyataan pertama yang membuat MYM itu terhedek itu, Protestan itu neognostik. Dia bilang, aduh ini Romo ini berdatang dari mana? Dan dia berusaha untuk membantah itu, tapi ternyata tidak. Ujung-ujungnya Romo bodoh, Romo tolol. Kampus senjata hanya itu kan? Apa senjata model begitu? Ketahuan kan? Jadi setiap tahun orang tahu bahwa Protestan tidak punya substansi. Biarkan orang tahu. Orang Islam banyak yang tahu. Waktu saya pergi di Lombok itu, banyak orang Islam datang ketemu saya. Saya pergi di Mataram, banyak. Saya jalan pagi, orang ketemu ternyata fans banyak orang teman-teman Islam. Romo kami bertahu ternyata Protestan itu penumpang gelap ya. Dong yang bikin diri dong yang Kristen asli. Pasang diri mau pilawan Muslim dong. Jadi Romo bukan laki-laki. Romo bukan laki-laki, ya terserah. Realitas berbicara lebih kuat dari kata-kata. Inilah perumpamaan Yesus dan serigala yang ada. Ya, betul. Saya waktu mau nyebrang dari Bali ke Mataram, orang sudah datang, kami rame-rame di antri mau nyebrang, orang sudah datang ketemu. Ya pasti ada yang nonton. Halo. Kemudian juga ada yang inbox saya. Ternyata kami duduk sama-sama di ini kapal. Teman kita yang Muslim, mereka kenal. Sesama Kristen. Sesama Kristen itu pasti adanya di gereja Katolik. Kalau di Protestan itu baku naik Kristen. Tahun-tahun ini Katolik. Cukup satu orang sedang kepanasan persetan. Patrice Allegro tanggung dosa. Sama Kristen saling begini bilang sesama. Nanti remaja oke. Pasti lawan Muslim ujung pakai ya. Harus mau bagaimana, mereka itu kan orang Katolik, kita harus maklumi. Justru karena mereka orang Katolik makanya Patrice Allegro omong terus, kamu harus tahu diri bahwa kamu itu Katolik. Pulang sudah, putar-putar di luar mau cari apa. Kita kasihan dan kamu karena tiap hari kita makan enak di perjamuan Ekaristi, kamu yang makan makanan babi seperti anak yang hilang itu. Sadar sudah seperti si anak hilang tiap hari makan makanan babi terus, dibilang saya pulang saja. Biar saya jadi anak kerja di rumah bapak juga baik. Tapi tiap hari makan makanan babi terus, ya kan? Itu cerita di Injil loh, bukan penghinaan. Ya, ya kan? Setuju? Buat etnis penghargaan kepada leluhur dia ada, karena orang Protestan kalau mati jadi bangkit kan? Ketemu orang Cina yang sonde pak.
Protestan kan jadi mati jadi bangkai, soalnya ada hubungan. Lu biar sayang sekali lu punya anak, tapi lu anak su mati selesai, lu jadi bangkai di situ. Saya tidak urus. Tuhan yang urus kau. Saya mau urus perpuluhan. Ya kan, kasarnya begitu. Bungkus terlalu dengan ayat-ayat, tapi Protestan itu maksudnya secara manusiawi lihat, lu biar sayang lu punya anak bagaimanapun, tapi begitu dia mati selesai. Soalnya ada hubungan apa-apa dia jadi bangkai. Saya tidak peduli kan. Tuhan yang urus kau. Ya kan? Tidak ada komunikasi. Makanya orang timur sebanyak yang sadar. Ini kita hidup, kita nenek moyang yang tersambung, kita persetan. Lepas itu Calvin itu tahu. Calvin memang dia Tuhan, sehingga saya mesti ikut Calvin. Banyak orang timur sadar. Sekarang mereka pergi bakar lilin di kuburan. Orang Protestan yang timur. Bakar lilin di kuburan bahaya juga. Nenek moyang dong marah. Hormatilah ayah ibumu toh. Kan dia mati, dia berhenti jadi ayah ibu begitu. Gitu, by logic. Jing 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 jing, ciring ding. Kristen sama sih Protestan. Kalau dia jadi akan bahas Katolik, di situ anti Katolik. Rumah apologetnya di Steve di USA kalau udah jadi akan bahas. Orang soal banyak yang masuk Muslim, ya betul. Sekarang supaya sendiri, mereka sekarang subakar lilin. Karena mereka juga toh sadar, ternyata dulu punya nenek moyang selalu mereka dulu sebelum kenal Injil Protestan maksudnya, kok mereka bisa berhubungan dengan leluhur mereka. Kok tiba-tiba datang Protestan kok hubungannya dibatasi? Nggak masuk akal kan? Kalau dulu nenek moyangnya mati masih tetap ada, Protestan datang mati selesai. Nggak ada sesuatu yang tidak nyambung dengan budaya timur, ya kan? Nah, Gemit, Protestan Gemit yang mulai sadar itu, mereka akhirnya kembali merangkul budaya. Ya, Protestan Gemit di NTT, mereka akhirnya kembali menghargai budaya. Karena tidak bisa buang budaya. Kalau mau strict ikut ajaran Calvin selesai, itu berhala semua. Dan mereka mau belajar. Dan Gemit di sini yang rajin berinkulturasi. Mereka sering merapat ke Ledalero, banyak belajar di situ. Sehingga mereka tidak anti Katolik sih, seperti Deki dan kawan-kawan. Ya. Gemit mereka lebih rajin belajar ekumen. Ini apa nih? Aduh. Jadi orang-orang Gemit yang pendetanya biasanya orang Timur. Nah, orang Timur itu kan budayanya kuat. Jadi meskipun mereka Protestan, mereka tidak terlalu anti Katolik. Justru mereka banyak belajar dari Katolik. Dulu itu mereka yang menginisiasi supaya ada pertukaran pelajar frater dengan calon pendeta. Jadi calon pendetanya pergi tinggal di waktu dulu kan Kupang belum ada seminari. Seminarinya di Ledalero dan di Tepire. Jadi pendeta-pendeta yang sekarang orang besar di Kupang itu mereka pernah menjadi seminaris 1-2 semester. Menjadi seminaris kan, ya tidak pertukaran pelajar kayak sekarang. Tidak tahu sekarang masih lanjut ke sana di Ledalero. Tapi kayaknya tidak, mereka hanya sering seminar bersama, tapi untuk tinggal bersama, live in bersama tidak. Setahu saya sih begitu. Jadi Gemit itu yang berusaha untuk dekat dengan Katolik. Dan ya ini intern Protestan antar mereka Protestan, tapi ya saya kadang-kadang sharing dengan mereka. Mereka sendiri terganggu dari denom-denom kecil yang tidak jelas. Makanya mereka merapat ke Katolik supaya memperkuat barisan untuk mendepak ini kecil-kecil. Begitu. Jadi ekumene di Kupang itu biasanya antara Keuskupan Agung Kupang dengan Gemit. Yang kecil-kecil anggap sih mereka di bawah Gemit yang atur mereka. Kadang-kadang kita tanya di Gemit yang ini apa kesini diakui, maksudnya ya seperti itu, minta persetujuan dari Gemit karena untuk orang Katolik Protestan terlalu banyak, jadi semacam rujukannya untuk Protestan itu ke Gemit ya, karena mereka eksis dan cukup besar. Hai teman-teman Gemit. Gue mari di Kupang tuh kadang ada orang Protestan tidak, kalau Gemit dong son takut.
Gemit dong rakyat bilang mau Katolik pi. Setahu saya sih. Orang-orang Gemit kan kakak adik. Kalau di kampung-kampung itu kakak adik. Dan antara Gemit dan Katolik, kalau orang Gemit keluar dan masuk yang aneh-aneh, itu mereka bergosip di situ. Setahu saya sih, saya pelajari kalau pulang kampung. Jadi orang Gemit dan Katolik itu orang Gemit yang di kampung. Ya kita mau sebut Protestan, tapi kalau di Timur kita sebut Gemit karena Protestan default di Timur. Jadi orang Gemit, mereka masuk Katolik itu rasa macam bukan pindah agama. Tapi kalau masuk GBI atau Abu Wesley itu rasa macam gimana kok. Ya gitu. Jadi ya gereja Masehi Injil di Timur. Mereka kalau masuk Katolik itu mereka anggap sah. Ya. Tapi kalau keluar ke yang kecil-kecil itu mereka merasa macam ada pindah di mana. Ya begitu dekat mereka dengan Gemitnya, dengan Katolik. Hanya 1-2 yang memang agak ini, tapi ya macam Katolik juga 1-2 ekstrim kan macam Patriark Allegro. Kalau bengkel orang berdosa, saya tidak tahu bengkel orang berdosa. Kalau bengkel orang berdosa, ada orang gila yang omong sendiri. Ya namanya kan live streaming toh. Dunia kan sekarang begitu. Romo Unitarian gimana? Sama itu Protestan, tapi Protestan jauh. Iya, kayaknya kalau di Indonesia saya tidak terlalu tahu posisi kanonik mereka. Karena Bishop siapa Mamad yang dulu rajin biasa muncul di TikTok khotbah yang kemudian kena tikam itu. Dia itu sebenarnya skismatik dari gereja Asiria Timur kan. Skismatiknya Asiria Timur. Jadi dia double skismatik dari kacamata gereja Katolik itu double skismatik. Ya kata Marmari, ya Marmari betul. Dia itu double skismatik. Untuk orang Katolik dia double skismatik. Untuk orang Asiria Timur dia skismanya Asiria Timur. Bedanya Katolik yang Roma, Yerusalem, Ortodoks itu bedanya bedanya seperti Katolik Kupang dengan Katolik Jakarta, tapi tipis. Kalau Katolik itu lebih halus. Katolik Jakarta dan Katolik ini itu lebih tajam. Sejam berapa nih? 11. Islam baik-baik semua ya. Manusia itu pasti ada baik yang jahat kan ya. Setuju dengan ekumene enggak? Ya ekumene orang harus datang masuk Katolik, itu yang ekumene sejati. Ekumene bukan sekedar doa bersama itu kita bisa buat saja. Tapi ekumene yang saya maksudnya ya pulang ke rumah. Ya, kamu simpulkan sendiri, kamu buat premis sendiri. Lalu suruh saya membuat simpulan bagaimana? Buat simpulkan sendiri toh. Simpulannya tanya saya. Kira begitu. Kamu sudah buat jika A maka B. A. Terus tanya saya apa? 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 Kamu kan bisa simpulkan sendiri. Dari tanah karo dari tanah karo itu yang dimaksud kena.